Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi di penjarahan para wali mastur, artinya yang tidak diketahui oleh manusia kecuali oleh malaikat dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Habib mau menuju tempat penjarahan yang mungkin nanti kita lihat apa penjarahannya seperti apa, dan juga ada sedikit metis metis Miktis. apa Aura miktis. ya, aura-aura yang mungkin akan baik. Pokoknya dilihat aja dulu. Kita mau ketemunya Habib Sami yang mengarahkan kuncannya. Yuk. Kita nih kemana dulu nih? Ke yang tempat tahu lokasinya. Jadi kita ke tempat orang lokasinya. Yang tahu lokasinya. Ini kita ke magom siapa nih? Kurang tahu tadi Pip yang ngedengarnya sih. Lalu bagaimana sih? Soalnya nggak di luar ada tadi. Oke lah, pokoknya kita tanya-tanya dulu tempatnya. Jadi sebelum kita tanya masuk ke wilayah magomnya, nah di sini ada kuncinya. Karena setiap orang tuh pasti harus tahu tempat penjarahan itu seperti apa dan bagaimana. Karena ada misteri-misteri yang kita harus tanya ya. Pas ini kita membuka sejarah sebetulnya ya. Itu aja ya. Pokoknya saksikan aja terus. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita bersama tim Habib Sami untuk membuka daripada sejarahnya para wali ya Habib. Ya, yang mungkin ada gambaran nasihat Habib. Ya, yang penting kita ini kan membuka sejarah agar orang itu tahu bahwa di Indonesia ini banyak wali-walinya dan pejuang-pejuang itu sebenarnya yang beragama Islam yang banyak disimpang siurkan Bib sama orang-orang. Makanya ikutin terus channel Habib Qasim. Mantap. Kita mencari suasana yang baru. Thank you. Gunung. Ini kita masuk sini. Ya namanya gunung. Kita sudah masuk di area. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah dalam nih. Assalamualaikum Habib Syekh Jafar. Assalamualaikum Mama Sebelum. Assalamualaikum Ibu Nit. Bilanya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bik. Assalamualaikum. Mama Sebelum dari sini. Mama Sebelum ya. Sama itu Mama ini Nit. Ini Nit. Mama Sebelum punya istri ini Nit gitu. Pas 55 nih, Mama Ki Haji Badawi. Ini Iya, yang kita mau jarahin ya. Iya, Tahun berapa? Dibabakan tahun 1955. Tahun 1155, berarti sebelum zaman Belanda ya? Iya, sebelum itu Mama Badawi yang ada di Babakan kaum Kidul. Subhanallah. Ke Habib dulu ya, Bi ya. Ke Habib mana dulu nih kita? Habib Jafar, Habib Syekh. Kita ke Habib Jafar, Njit anak dulu nih berarti kita magom. Ke Habib Syekh bin Ja'far. الفاتحة خصوصا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبده صلى الله عليه وسلم الإمام الكتب سيدنا الحبيب مولانا الشيخ دوام الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع الأولياء والشيخ جدنا الحبيب جعفر بن شيخ السقاف اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو علينا من بركاته وانواره وعلوله ونفاتهم في دين الدنيا والآخرة يجعلنا من اسمه ويرزقنا محبة إلى ملته وينصرنا بملته من خير وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط تعالى ضرب يعني. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum ya Habibana Habib saya. Ya si anak Habib. Habib siapa bi namanya? Habib Ja'far bin Habib. Syekh. Ini Habib Qasim. Habib Hasim, Mama Habib Sami. Mereka Tuhan ya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya jajali wa. Kalau anak cucunya mungkin agak sedikit kurang banyak tahu Ya. dari sejarahnya Habib Ja'far ini bagaimana? Jadi gini kan ini wasilahnya, ini pertama ini buat perjuangan gitu dari Yaman ini didatangi Habib ini wasilahnya di sini Ya, gitu ya. makamnya Habib Syekh itu. Gitu sebetulnya ini karomahnya itu dari Empang ini sebetulnya ini dulu sebetulnya ini Habib Habib Ja'far dulu ini karomahnya itu. Wasilahnya ini Habib Ja'far. Di sini tuh makamnya itu ada dua Habib Muslim sama Habib Ali. Habib Muslim Alatos, Habib Ali Ajupri. Di sini paling nggak jauh Iya, berarti ya? sini makomnya dengan cubung makomnya ini belum ditemuin tapi alhamdulillah udah ada Bib. Udah ada. Udah ada Bib. Baik, Ya, baik. kita jalan aja. Kita langsung ke makamnya. Ini bah dalam. Oh, ini yang kita Bahdal Cakra Buana yang salah satu batilasannya. Berarti kuburannya belum ada yang tahu karena beliau dikubur hilang lagi. Ya, bangkit lagi. Kita masuk ke dalam. Nah, ini salah satu kuburan tertua, Bib, ya. Iya. Kuburan tertua yang ada di Sukabumi. Posisinya di mana, Bib? Di Astana Gunung. Asna Gunung. Astana Gunung. Cicurug Sukabumi. Berarti dari Habib Ja'far, beliau paling dulu ya. Iya paling dulu ini. Namanya Mbah Dalam Cakra Buana. Tapi sebetulnya ini sebagai pantilasan saja. Mungkin nanti kita baca Fatihah buat beliau, sejarahnya beliau. Dan mungkin ada sedikit interaksi apa bagaimana, Bib? Iya, Boleh. nanti bakal kita masukin salah satu khodamnya beliau untuk apa namanya menguaklah sejarahnya beliau atau ada pesan-pesan untuk kita sebagai umat muslim yang banyak menyalahgunakan makam-makam keramat atau petilasan keramat gitu. Bib. Baik. Apa kita mulai Fatihah aja dulu. Fatihah? Enggak, Anda kan sebagai wanita koordinator. Ya, kita Fatihahin bareng-bareng ya. Iya. Khusus Mbah Cakra. Mbah Dalam Cakra Buana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau buka sejarah beliau yang mungkin nanti ada instruksi yang masuk bercakap untuk berdialog dengan alam gaib khususnya ke beliau. Mungkin salah satu khodamnya ya. Ya, bukan beliaunya khodamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di tengah-tengah daripada magom pantilasan Mbah Dalam Cakra Buana yang memang sejarah beliau nanti kita akan bukas, kita akan bicara langsung dengan khodamnya, mungkin nanti ada interaksi yang alhamdulillah ini kita bersama siapa? Bang Yasin. Bang Yasin, beliau mungkin ada sedikit pengalaman daripada beliau ini salah satu tokoh ulama besar yang pertama kali masuk di Jawa Barat Sukabumi. Baik, Bang Yasin. Kan ini makom ini kan pertama dipugarnya itu tahun 1955. Tahun 19 sama ajengan kulon Ki Haji Raden Husein Baidowi dan Mama Kalang Sirna Ki Haji Raden Ismatullah. Nah,
warahmatullahi sejarahnya ini makom karomat itu sebelum sejarah ini pertama kan si sejarahnya di Indonesia itu pertama datang itu agama Hindu di Jawa Barat. Jawa Barat itu pertama datangnya Hindu. Bagaimana sejarahnya itu yang tadi itu pertama 9 wali itu gagah, keduanya itu ada lagi namanya Syekh Mujakir. Nah Syekh Mujakir bagaimana sih cara pengalahin yang namanya Semar itu Semar ya. Itu tuh namanya itu Sarupalo itu bagaimana nih caranya itu ya makalah diutus dulu ini kelemahannya itu sama Mbah nih Mbah Dalam Cakriguna udah tahu ini kelemahannya barulah Syekh Mujakir siap adu ketangkasan sama Semar. Semar itu sebetulnya nggak kalah, ngan cuman kalahnya itu kelemahannya itu sama Syekh Mujakir. Udah gitu barulah diserahkan daerah Jawa Barat terus sama Syekh Mujakir. Ngan cuman sebangsa jin saya mau di semuanya mau dilepas gitu mau dilepas. Ngan cuman ajaran saya jangan sampai dilepas gitu masing-masing aja gitu Nah wasilahnya ini diterjunkan ini wali-wali Allah ini sejarahnya kan ini di Yaman pertamanya ini di Yaman itu punya yang namanya itu jin kesayangan namanya Syekh Yusuf di Yaman ya? Iya di Yaman Syekh Yusuf. Nah itu ya. Nah bagaimana nih caranya ini alhamdulillah wasilah ini di Mbah Dalam itu istilahnya itu dulu ngobrol dulu sama yang di Gunung Gede namanya itu yang Raden Surya Kencana udah mediasi udah beres bagaimana nih caranya sekarang buat ngalahin Eyang Prabu Siliwangi. Nah sejarahnya itu bagaimana sejarahnya buat ngalahin keilmuannya itu makanya udah beres kuncinya itu yang itu apa yang lagi dijelasin tuh aduh ya Allah yang Syekh Mujakir itu langsung diterjunin kan wali 9 itu abadnya itu Wali Songo itu ya terjadilah itu Islam itu di sini itu muncullah Islam gitu Nah sebetulnya di Indonesia itu di sini dulu sebetulnya di Jawa Barat dulu Islam ya Islam itu penyebarannya di Jawa Barat antaranya kuncinya Indonesia itu adanya di Jawa Barat di Sukabumi di Curug ini gitu. Berarti beliau ini tertua sebetulnya itu sejamannya daripada Prabu Siliwangi. Iya. Gitu. Jadi bukan itunya. Jadi ini angkatnya yang Prabu Siliwangi. Oh, Eyang. Ya. Ini Eyang ya? Iya, Eyang gitu luar angkatnya biasa. gitu. Sebetulnya yang Prabu Siliwangi itu udah masuk muslim, Udah, kan cuman dia ngikutin ajarannya bukan ngikutin saking di Eyang itu. Saking cintanya sama istrinya jadi telena. Jadi ngelarang buana gitu, gitu sejarahnya tergoda gitu kasarnya iya gitu benar. Saking gitu jadi kehilangan kegoda lagi gitu gitu sebetulnya itu Sunan Kalijaga juga nggak bisa ngalahin gitu. Iya buat ngalahin itu anaknya dulu kalahin dulu anaknya itu yang namanya yang di pelabuhan itu Ibu Ratu Kidul yang namanya Nyimas Dayang Sumbi itu gitu terjadilah peperangan tapi alhamdulillah wasilahnya gitu sama Eyang. Eyang ini langsung udah film lagi pindah lagi ke Gunung Gede pindah lagi ke Gunung Salak gitu. Dan akhirnya belum ketahuan jasadnya di mana. Di Gunung Salak punya lagi murid namanya Mbah Getar Bumi. Mbah Getar Bumi punya lagi murid yang di pelabuhan itu yang air itu yang di Cimande itu sebetulnya gitu cuma segitu aja ngejelasinnya. Masya Allah. Gitu. Hadirin alhamdulillah kita sudah mengetahui daripada sejarah beliau yang singkat yang pengalaman dari beliau. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bisa menjadi hikmah bahwa walaupun kita di zaman ini masih banyak ya sejarah yang nggak tahu daripada perjalanan para orang-orang dulu. Nah, dan Habib mengambil daripada pembicaraan dari beliau cerita beliau bahwa Islam ya ini udah masuk berarti ya agak
kaget. Alhamdulillah kita bertaksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah gendit. Pada sejarah eyang yang ada di Sukabumi, yang mungkin kebanyakan sekarang zaman sudah rusak, tidak mengetahui daripada sejarah eyang. Mungkin kedatangan sini bukan untuk apa-apa di sini, untuk mengetahui sejarah biar orang-orang tahu dari sejarah eyang. Jadi sejarahnya gimana ya? Yang Mbah Dalem ini ya? Mbah Dalem ieu teh saangkatan jeung Kanjeng Gusti Prabu Kamanarasa. Oh, jadi sejaman sama Prabu Siliwangi? Mohon itu Gusti. Tuh ieu teh penyebar Islam di Jawa Barat. Sancan ayana para habaib. Karake aya nu meuli songo eta teh pan Arab. Balakeun Islam. Terus? Jadi salah satu termasuk wali. Nah, karomah beliau ini apa yang tahu sejarah? Kalau mana boga murid jin. Boga murid jin? Mohon Saha namanya? aya namina teh si Bodas. Si Bodas. Mohon Terus? Bodas de ayat teh udah ditutup di luhur dah di gunung dah. Ada di situ. Nah, sejarahnya apa lagi ya tentang Mbah Dalem ini? Ada yang mau kita kan di sini menguak sejarahnya beliau, bagaimana perjalanannya beliau bisa dudukin tanah Jawa Barat ini, bagaimana? Bib. Sini aja. Ini mama sebelum Bib. Saya Mama sebelum. udah nggak usah ngurusin yang di luar. Sebutin aja sejarahnya. Iya, sejarah aja sebutin. Nah, yang di luar biarin udah. Beda lagi. Ambil lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya jeung saha ieu? Nami orang Mbah Sebul. Sebelum. Kunaon, Mbah? Naon? Badai non bagi teh maneh kabehan teh tuh. Badai naon mau sini mau silaturahmi aja Bib ya. Mau silaturahim, mau buka sejarah Mbah Dalem, sekaligus mau cerita biar orang-orang zaman sekarang tahu sejarah Mbah Dalem. Tujuannya biar nambah pengetahuan Islam di Jawa Barat, Sukabumi ya. Mbah Dalem ahlana ka dieu teh
namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Terus Arana lain bah dalam iya arana ieu teh. Malam. Arana Syekh Yusuf Jakil. Iya. Mm. Nama asli. Terus sebetulnya Mbah Dalam ini jasadnya yang pasti di mana gitu? Nyaho Oh, belum ketahuan. mun soalna sok pindah-pindah, kadang ka dieu, kadang ka ditu. Mbah Dalam ieu teh datang ka dieu setiap poe malam Rabo. Oh, tiap malam Rabu. On Rabo ka dieu teh. Mungkin agak sedikit karomah beliau ini emang saya baru kali ini saya lihat begini nih. Mbak. gimana apa namanya ke rumahnya Mbah ini apa? Atau orang-orang biasa ziarah ke sini ini Ya, apa aja? untuk minta apa gitu loh? Eta lo kan minta jeung kekuatan. Kadang mah mentaan ieu banda-bandana palma eta teh numbah ieu. Mm-mm. Nu jurig ditahan jin-jin tukang. Hmm. Nu jelas. Jadi banyak yang Nyesatkeun eta nu setiap malam Rabu ka dieu teh deung nunggus nyarahun. Nyarahun da simbah dateng ka dieu. Padahal simbah mari cuman nebageur nu ka dieu mah Dibere ya. bere. Cuman aya nu jahat mah nampakna beda deui ka dieu teh. Tuh. Ada pesan-pesan kah untuk yang biasa ziarah di sini? Ya, mungkin buat kita orang yang Buat kita juga. YouTuber yang melihat di luar sana, Mbak. Pesan-pesan jeung kabehan sabarayana ieu. Hmm. Jarahan datangan silaturahmihan kama kamu ali teh Hmm. sebab naon ndak ieu teh bapak bumi teh geus areueuh. Ya, urang aliran di bumi teh sade kareun kawali mah tuh. Kan mentahan berkahna. Bukan nyembah ke makam ya, Hmm, minta tetap ke Allah. Allah. Allah lewat syariat para wali. Hmm. Ada lagi tuh? Ya. Jeung ieu teh. Tolong atuh bersihan jang tuh ieu teh. Tong jadi kos kieu atuh. Siap. Rencana lagi nyari dana buat muga. Insya Allah. Insyaallah mudah-mudahan Wasilah ya, YouTube YouTube nanti naik, naik kita bersihin. ya. Ya, yang ya. Doain atuh. Heeh. Sing rame Doakeun ku urang atuh. Eta mohon Gusti Aya. Ulah nyebut Gusti. salam nuti luhur. Heeh. Kita ka luhur jang sila tuh kapanggih Gusti teh. Siap. Ulah dibuka. Tuh Gusti kumaha deui atuh. Udah ya. Jangan nanti pada heran. Nya campura. Ayah deh itu yang mau masuk. Loba tuh asma. Lah, Kos kumaha. Jangan yang ini, udah segini aja deh, suruh usir dah. Ya. Yang penting intinya orang tahu bahwa kita mesti ziarah ke wali yang benar. Mohon teh. Itu. Kudu tong lenceng atuh naon datang ke kuburan mentaan batu lah Kristnaon teu jego apa kitu mah tuh. Salah. Tahu kuna saya kene ngadoakeun Allah. Ya, kurang yang muridna teh muridna ieu. Oh, muridnya Mbah. Siap ya, makasih ya. Ada yang balik lagi, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gitu ya Pak Yazid. Ya, Beb, jadi mungkin kita sudah sedikit menjelaskan bahwa tadi salah satu khadam atau pembantunya Mbah Dalam yang Siapa tadi namanya Pak Yazid? Mbah sebenarnya Mbak dalam cakala guna. Mbak tadi yang masuk tadi siapa? Mbak mama sebelum. Iya, yang sebelum. Jadi sebenarnya gini Beb. Jadi awal tadi kita naik dari gerbang Utama, ya? Itu sebenarnya udah liatin. udah masuk ya. Udah dipantau gitu. Terus kita Habib ziarah ke Njit, ya? Njitnya Habib. Nah saat masuk ke sini tuh udah ada sebenarnya beliau ini. Dan sudah tahu maksudnya sebenarnya kita datang ke sini gitu. Alhamdulillah. Jadi saat Habib tadi Ziarah, ya? ziarah terus ngobrol sama Bang Yasin, beliau tiba-tiba masuk. Nah ingin menjelaskan lah, maksudnya ya untuk tugas Bang Yasin juga untuk bersihin ini dan terus ngasih wawasan kita agar kita ziarah ke wali itu bukan meminta kepada wali tersebut, tapi untuk wasilah, untuk minta tetap kepada Allah Ta'ala yang memberikan. Seperti itu Bib. Masya Allah. Ini yang luar biasa, penjarahan yang luar biasa, yang sekiranya satu manfaat yang besar untuk para youtuber yang masih ada keyakinan kepada Allah. Yang mudah-mudahan inilah satu ibrah, pelajaran buat kita ya. Jadi bahwa la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya hal sifat yang gaib itu adalah sifat nyata dan mesti harus percaya gitu ya. Benar. Karena kalau kita tidak percaya, musyrik, artinya kita kafir ya. Nah, tidak percaya kepada yang gaib, kita kafir kepada Allah Subhanahu. Beb, terima kasih banyak Beb. Sama-sama. Yang sudah menemenin pertama kali ini kita. Mungkin anak tadi pas ngomong agak sedikit, untung aja anak nggak jantungan aja. Kalau anak jantungan bisa repel sini, suruh ini sini. Tapi alhamdulillah dan insya Allah tontonin terus sejarah dan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekiranya ini menjadi manfaat untuk para penonton yang ada di rumah pun ada yang mana aja. Itu aja yang Habib bisa kasih ilmu buat antum. Sekali lagi Habib, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Bib. Siapa nama antum? Bang Yasin. Bang Yasin yang sudah bisa nemenin Habib jarah dan membukas daripada sejarah paranya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjelaskan lah, maksudnya ya untuk tugas Bang Yasin juga untuk bersihin ini dan terus ngasih wawasan kita agar kita ziarah ke wali itu bukan meminta kepada wali tersebut, tapi untuk wasilah, untuk minta tetap kepada Allah Ta'ala yang memberikan. Seperti itu ya. Masya Allah. Ini yang luar biasa, penjarahan yang luar biasa, yang sekiranya satu manfaat yang besar untuk para youtuber yang masih ada keyakinan kepada Allah. Yang mudah-mudahan inilah satu ibrah, pelajaran buat kita ya. Jadi bahwa la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya hal sifat yang gaib itu adalah sifat nyata dan mesti harus percaya gitu ya. Benar. Karena kalau kita tidak percaya, musyrik, artinya kita kafir gitu ya. Nah, tidak percaya kepada yang gaib, kita kafir kepada Allah Subhanahu. Beb, terima kasih banyak Beb. Sama-sama. Yang sudah menemenin pertama kali ini kita. Mungkin anak tadi pas ngomong agak sedikit, untung aja anak nggak jantungan aja. Kalau anak jantungan bisa repel sini, suruh ini sini. Tapi alhamdulillah dan insya Allah tontonin terus sejarah dan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekiranya ini menjadi manfaat untuk para penonton yang ada di rumah pun ada yang mana aja. Itu aja yang Habib bisa kasih ilmu buat antum. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Bib. Apa nama antum? Bang Yasin. Bang Yasin yang sudah bisa nemenin Habib jarah dan membukas daripada sejarah paranya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang Habib saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus rekod. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita menjarahi daripada Habib Mbak dalam cakala guna. Mbah dalam Cakrawiguna. yang intinya Habib bagaimana? Intinya pesan yang kita dapat tadi
jangan menyalahgunakan petilasan wali atau makam-makam wali. Jangan sampai kita ini musyrik tanpa sadar, mempercayai atau meminta kepada magom. Cuman magom tersebut menjadikan wasilah. Gitu aja, Beb. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yabtagu bil wasilah. Setiap manusia itu butuh wasilahnya. Keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ketemu presiden, wasilahnya menteri. Kita mau ketemu menteri, wasilahnya bawahannya menteri. Dan bawahannya menteri. Nggak bisa kita langsung ketemu presiden. Begitupun kita ketemu sama Allah, wasilahnya dengan para wali, Yasin, dengan hati bersih, yakin, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan. Saksikan untuk selanjutnya video-video yang sangat menarik untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.